Haleluya, shalom keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada yang terhubung lewat program Saat Teduh pada hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita renungkan firman Tuhan, sebelum kita membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang relationship, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali dengan semua kekasih-kekasih-Mu untuk bersaat teduh bersama-sama. Urapan yang sama turun di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya dalam hidup pasti ada yang namanya pergumulan. Dalam hidup pasti ada yang namanya persoalan. Dan saya percaya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, seringkali, bahkan bukan seringkali, otomatis kita ini adalah pribadi yang tidak nyaman di tengah-tengah persoalan. Dan kita butuh yang namanya pembebasan, pertolongan, kelepasan. Bangsa Israel ketika ada dalam pembuangan di Babil hampir 70 tahun, bahkan mungkin lebih daripada 70 tahun. Mereka ada dalam sebuah penderitaan, mereka ada dalam sebuah pergumulan yang begitu berat. 70 tahun, itu bukan waktu yang pendek. Tetapi untungnya di dalam pergumulan mereka masih bisa terhubung dengan para nabi-nabi yang ada di Yerusalem. Salah satunya adalah Nabi Yeremia. Ketika bangsa Israel dalam pergumulan mereka, dalam tawanan di tengah-tengah bangsa Babilonia, Nabi Yeremia terus mengirimkan surat, dan satu kali ketika mereka mengharapkan Tuhan berbicara atas mereka lewat Nabi Yeremia, apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Babilonia ketika mereka sedang dalam pergumulan? Saya bacakan satu surat yang ditulis oleh Yeremia untuk bangsa Israel yang ada di Babilonia, yaitu dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ketika bangsa Israel memerlukan satu pembebasan, memerlukan satu kelepasan, ingin keluar daripada kesesakan mereka, apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Yeremia? Dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tentu apa yang ditulis oleh Nabi Yeremia ini tidak memuaskan bangsa Israel. Mereka butuh kelepasan. Mereka pikir bahwa oh ya nanti Tuhan akan berikan pertolongan. Bangsa Israel berpikir oh ya nanti Tuhan akan berikan pembebasan. Ternyata surat yang ditulis atau pesan yang diberikan Tuhan lewat Nabi Yeremia itu adalah ajakan, dorongan untuk bangsa Israel mendekat kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi jelas di sini bahwa kalau kita membutuhkan kelepasan dari kesesakan kita membutuhkan pertolongan, pembelaan dari masalah kita. Jalan keluar yang ditawarkan Tuhan adalah bangun hubungan kembali yang baik dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kau merasa begini, Tuhan kok jauh? Tuhan kok nggak ada bersama-sama dengan aku dalam pergumulanku? Dengar baik-baik. Tuhan itu nggak pernah jauh. Di mana engkau ada sebagai orang percaya yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan juga ada di sana. Itu sebabnya baik bagi saudara dan saya untuk hari-hari ini mulai memperhatikan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Apakah engkau tetap memiliki hubungan yang begitu baik dengan Tuhan? Apakah ketika engkau sedang dalam diberkati, apakah engkau punya hubungan yang baik? Apakah engkau ketika sedang dalam pergumulan, engkau punya hubungan yang baik? Tuhan harapkan begini, begitu diberkati jangan tinggalkan Tuhan. Justru pada waktu engkau diberkati dan pada waktu engkau dalam pergumulan, hubunganmu dengan Tuhan harus semakin baik. Saya bersyukur satu kali saya memperhatikan salah satu jemaat di gereja BMC.
ketika dia diberkati, ketika dia ada dalam pergumulan, pribadi ini nggak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan saya tahu sendiri, ketika sedang diberkati, dia memilih untuk pergi ke bukit doa dan berdoa sebagai rasa syukur. Bahkan saya juga tahu ketika dia sedang dalam pergumulan, dia makin mengasihi Tuhan, dia makin sungguh-sungguh. Artinya apa? Ini yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu tidak bergantung dari apa keadaanmu hari ini. Tetapi kalau hari ini keadaanmu buruk, keadaanmu membutuhkan pertolongan, keadaanmu membutuhkan campur tangan Tuhan, maka cara yang Tuhan tawarkan adalah bangun kembali hubunganmu. Seperti Israel diminta untuk membangun hubungan, terus berdoa untuk kesejahteraan kota. Artinya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaanmu. Itu sebabnya kekasih Tuhan, mari bangun kembali, perbaiki. Gereja BMC memiliki banyak sekali program-program yang menolong saudara, membantu saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Salah satunya adalah morning worship. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan untuk tergabung di Instagram Live. Ya, pagi-pagi, dan ini sudah berjalan 1 bulan lebih. Setiap Selasa, Kamis, Sabtu saya mengajak jemaat. Dan saya bersyukur. Yang bergabung bukan cuma keluarga BMC. Tetapi mereka-mereka keluarga-keluarga yang terhubung secara online. Ada yang dari Australia. Ada yang dari luar pulau Sangatta, Papua. Ada yang dari Jakarta, Medan. Bahkan ada yang dari Lampung. Yang dari luar negeri, ada yang dari Amerika. Anda bayangkan kalau kita jam 5 pagi. Di Amerika jam berapa, saudara? Di Australia jam berapa? Di Taiwan jam berapa? Tetapi saya melihat banyak kesaksian dari mereka ketika mereka terhubung dan kembali memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga mereka, kehadiran Tuhan dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan yang hari ini bersaat teduh. Kalau engkau membutuhkan kelepasan dari kesesakanmu, cara satu-satunya adalah perbaiki kembali hubunganmu dengan Tuhan. Dan kalau nanti engkau sudah diberkati, sudah ditolong, hubunganmu dengan Tuhan harus jauh lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, saat teduh pada hari ini. Biarlah hubungan kami dengan Engkau makin hari makin karib, makin dekat, makin indah. Saya percaya itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan masa depan kami. Sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, terus mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, dan selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Tuhan memberkati kita semua.